Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat takwa, dan nikmat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi negara kesatuan Republik Indonesia dalam kontestasi pemilihan presiden periode tahun 2024 sampai 2029. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semalam tadi kita menonton sebuah tayangan bergengsi, debat perdana calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Penampilan terbaik yang disajikan oleh nomor urut 1, Anies Baswedan, dengan kemampuan intelektualnya, dengan kemampuan intelijensinya, dengan penguasaan panggung dan sekaligus penguasaan keilmuan yang dimiliki beliau di atas rata-rata dari dua kandidat yang bertarung. Teramat sangat lagi, seluruh masyarakat Indonesia telah melihat kemampuan intelektualitas daripada Anies Baswedan, telah menguasai materi dan sekaligus panggung persona yang ditampilkan sebagai calon kandidat presiden 2024. Sungguh masyarakat sangat puas. Masyarakat yang berargumentasi di atas rata-rata, masyarakat yang paham tentang ilmu politik, dan masyarakat awam yang menilai secara etika. Beberapa hari yang lalu, saya mengomentari tentang 3 hal dalam aspek axiology: etika, logika, estetika, atau konsep seorang berdasarkan kemampuan intelektual untuk memimpin sebuah negara dalam sistem demokrasi, demos and krator. Demos itu adalah satu kumpulan masyarakat atau kultur dalam sebuah negara, masyarakat, sedangkan krator itu adalah regulation atau aturan dalam sebuah pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, dalam konteks kehidupan negara yang begini susah, baik secara nasional maupun dalam konteks global, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan perubahan di tengah arus kritikan publik, di tengah keterpurukan moralitas, di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah keterpurukan politik, dan dalam segala macam masalah. Pemimpin yang betul-betul memimpin dengan kemampuan intelektual, dengan keilmuan, dan memimpin dengan sifat jujur dan amanah, berkompeten, berintegritas tinggi. Itulah saudara Anies Baswedan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah mengatakan, baik dalam komentar di media sosial Facebook, saya mengatakan bahwa nanti pada ajang debat atau pertarungan debat Pilpres atau calon wakil presiden, Anies Baswedan akan mengungguli setiap pertarungan debat ini. Dari beberapa bulan yang lalu saya berkomentar dalam media Facebook, saya sudah mengatakan, sekarang manusia belum tahu, nanti akan ada ajang debat calon presiden, masyarakat secara luas akan mengetahui kemampuan Anies Baswedan untuk layak memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi kita dapat melihat bagaimana penampilan persona yang ditampilkan Anies Baswedan dengan mengenakan pakaian yang santun, mengenakan setelan jas, dan kemudian menghormati kedudukan kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang santun dan beradab. Tidak seada-adanya mengenakan pakaian, karena ajang debat Pilpres ini adalah merupakan ajang yang sangat bergengsi. Penampilan yang perlu ditampilkan tidak dengan penampilan yang mahal-mahal, tidak, tetapi bagaimana menghormati kedaulatan rakyat, bagaimana menghormati etika publik yang begini luas, akan menilai mulai dari sosok penampilan seorang kandidat maupun dalam cara berbicara dan juga etika
di dalam menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun dalam pertarungan debat. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan insya Allah mentakdirkan kita pemimpin yang santun dan beradab, berwawasan luas, dengan kemampuan intelijensi untuk mampu mengatasi persoalan negara, baik dalam konteks kehidupan internal maupun dalam persoalan eksternal bangsa kita. Kami yakin dan insya Allah seluruh masyarakat yakin pilihan pasti akan jatuh kepada saudara kita Anies Baswedan. Amin is the best. Marilah kita menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada perdebatan 1 kali lagi, 2 kali untuk calon presiden dan 3 kali untuk calon wakil presiden. Kita munajat kepada Allah agar dihadirkan kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpenampilan, penampilan yang betul-betul menjaga etika di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan terutama etika di dalam pergulatan debat. Inilah doa kita dan kita semua masyarakat Indonesia pasti menginginkan kemajuan negara dalam konteks perubahan. Banyak sekali hal yang perlu dirubah oleh calon pemimpin yang baru, calon presiden yang baru. Baik dalam perubahan pemikiran tentang terkait ibu kota negara dan sekaligus sampai kepada persoalan-persoalan yang menyita pemikiran publik terkait dengan ekonomi rakyat yang semakin susah. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin is the best.